Buku Perang Kolonial Belanda di Aceh, Cadet Colonial War in Aceh, Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, tahun 1977. Mulai bulan Juli 1891 sampai bulan Februari 1892 terjadilah peristiwa penting, yakni diadakannya penyelidikan mengenai agama dan politik di Aceh oleh Dr. C. Snow Hurgronje atas permintaan Gubernur Pompey van Meerdervoort. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sikap para ulama setelah berpulangnya Teung Kuci, ditiru Muhammad Saman dan bagaimana pengaruh mereka serta jalan manakah yang harus ditempuh oleh Sultan di Keumala menurut kehendak para ulama itu. Snow Hurgronje berpendapat bahwa pada umumnya yang dihadapi Belanda adalah sebuah gerakan rakyat yang fanatik, Sikh-F, yang dipimpin oleh para ulama, dan mereka ini hanya dapat ditaklukkan bila mana Belanda mempergunakan kekuatan senjata. Pemerintah Belanda terkejut mendengar pendapat ini. Pada tahun 1893 sistem konsentrasi sudah berjalan 9 tahun lamanya, tetapi harus diakui bahwa tujuannya tidak tercapai. Kampung-kampung yang berada di dekat garis pertahanan konsentrasi terus-menerus mendapat gangguan dari pihak pejuang Aceh, dan Belanda terpaksa menempatkan tempat-tempat pengawalan sementara di luar garis pertahanan konsentrasi dengan alasan untuk memelihara keamanan dan melindungi kampung-kampung yang bersahabat dengan pihak Belanda. Pada pihak Belanda sendiri terdapat pula anggota-anggota tentaranya yang menyeberang kepada pihak Aceh. Pada masa sebelum diadakan garis pertahanan konsentrasi, yakni antara tahun 1882 dan 1885, yang menyeberang ke pihak Aceh berjumlah 33 orang Eropa dengan perincian 10 orang Belanda, 5 orang Prancis, 10 orang Belgia, 5 orang Jerman, 1 orang Swiss dan 2 orang Luxembourg, sedangkan yang Bumiputra berjumlah 13 orang yang menyeberang. Setelah dibangun sistem garis pertahanan konsentrasi, yaitu dari tahun 1885 sampai 1893, terdapat 18 orang anggota pasukan Belanda yang melarikan diri ke pihak Aceh, yang terdiri dari 5 orang Belanda, 1 orang Prancis, 3 orang Belgia, 7 orang Jerman dan 2 orang Luxembourg, sedangkan Bumiputra tercatat 15 orang. Sementara itu, dalam bulan September 1893 terjadi pula sebuah peristiwa yang cukup penting. Atas nasihat Dr. C. Snow Hurgronje, pemerintah bersedia menerima penyerahan Teku Umar. Pada tanggal 30 September 1893 Teku Umar bersama 15 orang panglimanya menyatakan kesetiaan terhadap pemerintah Belanda, dan mendapat gelar Teku Johan Pahlawan serta jabatan Panglima Perang Besar. Kepadanya diberi hak untuk memiliki tentara sebanyak 250 orang. Di antara panglima-panglimanya itu terdapat 3 orang anggota keluarganya. Di samping itu, diberikan pula uang sebanyak 66.360 florin setahun untuk diteruskan kepada pengikut-pengikutnya, dan sebuah rumah dibuatkan pula untuknya oleh pemerintah di Lampisang. Dengan keputusan pemerintah Belanda tanggal 19 Januari 1896 ia diangkat sebagai Utebalang Leupoeng, di sebelah selatan daerah Aceh Besar. Pihak Belanda kemudian menyesalkan Dijkerhof yang telah memberikan kepercayaan penuh, senjata, dan uang kepada Teku Umar. Pada awal tahun 1896 tempat-tempat pengawalan masih sulit dicapai karena adanya bahaya tembakan pihak pasukan Aceh di dekat-dekat tempat itu dan penyerangan terhadap patroli dan angkutan, misalnya di daerah Lamkra, 7 Mukim Bait, daerah Aceh Besar, pertempuran tanggal 7 Maret 1896. Suatu peristiwa yang menggemparkan Belanda terjadi pada penghujung bulan Maret 1896. Teku Umar dengan sejumlah pimpinan Aceh meninggalkan Belanda. Dia telah memiliki uang, mesiu, dan alat-alat senjata. Pasukannya telah banyak mempelajari cara-cara bertempur dari pihak Belanda. Pada hari Teku Umar meninggalkan Belanda untuk selama-lamanya, Gubernur Dijkerhof mengirimkan kawat kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk meminta bantuan tenaga tempur. Bersamaan dengan datangnya bala bantuan, datang pula Panglima Angkatan Darat seluruh Hindia Belanda, Letnan Jenderal J. Vetter, untuk mengambil tindakan setempat yang diperlukan. Di bawah pimpinan Vetter dengan tambahan pasukan dari Jawa dan bantuan angkatan lautnya, mulailah Belanda menembaki kubu-kubu pertahanan Aceh, termasuk kawasan-kawasan di luar lini konsentrasi. Setelah Belanda tidak berhasil meminta kembali senjatanya kepada Teku Umar, maka pada tanggal 26 April ia dipecat dari semua jabatan yang telah diberikan oleh Belanda, dan sejak tanggal 27 April 1896 dimulailah pengejaran terhadap Teku Umar. Panglima Polem bersama pasukannya sebesar 400 orang menggabungkan diri dengan Teku Umar. Dalam pertempuran dari tanggal 8 sampai tanggal 21 April pada pihak Belanda jatuh korban 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka. Dalam pertempuran hebat di Aneu, Galong pada pihak Aceh telah gugur 110 orang.
kebanyakan pejuang yang berasal dari daerah Pidi. Sedangkan pada pihak Belanda 6 orang tewas, 33 orang luka-luka, di antaranya 4 orang perwira. Di antara pejuang-pejuang Aceh yang gugur terdapat Teungku Mat Amin, putra pemimpin Teungku Ci, di Tiro. Pertempuran ini sangat merugikan kedudukan pasukan pejuang Aceh. Jenderal Vetter, setelah lebih dari 2 bulan bertugas sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda menggarap soal Aceh, kembali ke Batavia setelah menganggap tugasnya selesai. JJK de Molin diangkat sebagai gubernur sipil dan militer daerah Aceh. Cuma 2 hari saja ia sempat menjadi gubernur, kemudian meninggal, lalu digantikan oleh J.W. Stamford. Belanda kini meninggalkan sistem pertahanan konsentrasi yang dianutnya sejak tahun 1884 dan memasuki politik agresi. Meskipun demikian, mereka memelihara keamanan penduduk yang bersahabat dengan Belanda, misalnya di negeri-negeri XXV Mukim, 4 Mukim, dan 6 Mukim, yang diserang oleh Teku Umar. Karena Sultan bersama pengikut-pengikutnya berada di ekseksi Mukim, maka Belanda menyerang kawasan ini, dan pada tanggal 29 Juli 1896 Sultan mengundurkan diri dari sana. Di bawah pimpinan Vetter dengan tambahan pasukan dari Jawa dan bantuan Angkatan Lautnya, mulailah Belanda menembaki kubu-kubu pertahanan Aceh, termasuk kawasan-kawasan di luar lini konsentrasi. Setelah Belanda tidak berhasil meminta kembali senjatanya kepada Teku Umar, maka pada tanggal 26 April ia dipecat dari semua jabatan yang telah diberikan oleh Belanda, dan sejak tanggal 27 April 1896 dimulailah pengejaran terhadap Teku Umar. Panglima Polem bersama pasukannya sebesar 400 orang menggabungkan diri dengan Teku Umar. Dalam pertempuran dari tanggal 8 sampai tanggal 21 April pada pihak Belanda jatuh korban 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka. Dalam pertempuran hebat di Aneu, Galong pada pihak Aceh telah gugur 110 orang, kebanyakan pejuang yang berasal dari daerah Pidi, sedangkan pada pihak Belanda 6 orang tewas, 33 orang luka-luka, di antaranya 4 orang perwira. Di antara pejuang-pejuang Aceh yang gugur terdapat Teungku Mat Amin, putra pemimpin Teungku Ci, di Tiro. Pertempuran ini sangat merugikan kedudukan pasukan pejuang Aceh. Jenderal Vetter, setelah lebih dari 2 bulan bertugas sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda menggarap soal Aceh, kembali ke Batavia setelah menganggap tugasnya selesai. JJK de Molin diangkat sebagai gubernur sipil dan militer daerah Aceh. Cuma 2 hari saja ia sempat menjadi gubernur, kemudian meninggal, lalu digantikan oleh J.W. Stamford. Belanda kini meninggalkan sistem pertahanan konsentrasi yang dianutnya sejak tahun 1884 dan memasuki politik agresi. Meskipun demikian, mereka memelihara keamanan penduduk yang bersahabat dengan Belanda, misalnya di negeri-negeri XXV Mukim, 4 Mukim, dan 6 Mukim, yang diserang oleh Teku Umar. Karena Sultan bersama pengikut-pengikutnya berada di ekseksi Mukim, maka Belanda menyerang kawasan ini, dan pada tanggal 29 Juli 1896 Sultan mengundurkan diri dari sana. Dengan kekuatan 1 batalion infanteri, pada bulan September Belanda menuju Seulimeum, dan Sultan menyingkir ke Pidi, sedang Panglima Polem ke daerah pegunungan ekseksi Mukim. Pada awal September dan akhir bulan Oktober Belanda dengan kekuatan 2 batalion menuju pegunungan XXI Mukim dan dapat mendesak pasukan Aceh, Jantoy diduduki dan kubu-kubu pertahanan Aceh dihancurkan. Dalam pada itu, pada tanggal 8 November 1896, Mayor Jenderal Stamford menyerahkan jabatannya kepada penggantinya, Kolonel CPJ Van Vliet. Cuaca yang buruk dari bulan November 1896 sampai pertengahan bulan Januari 1897 menyebabkan patroli Belanda sukar menjalankan tugasnya, dan keadaan ini kembali menguntungkan pemimpin-pemimpin Aceh. Mereka dapat mempersatukan kembali pasukan mereka yang telah cerai-berai serta memulai penyerangan-penyerangan. Panglima Polem mendirikan kubu-kubu pertahanan, antara lain di Gleyeueng, dan menduduki Kuta Ba, TW. Malang pula bagi Aceh, pemimpin besar rakyat Aceh, Tuanku Hashim Bangtamuda, berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 16 Januari 1897 di Padang Tiji. Mulai tahun 1897, inisiatif lebih banyak berada pada pihak Belanda. Belanda menghendaki penambahan kekuatan pasukannya. Pemerintah Hindia Belanda, sampai menanti persetujuan pemerintah pusat di negeri Belanda dengan keputusannya tertanggal 13 Januari 1897 nomor 1 menambah Korps Marsosenya hingga berjumlah 5 opsir dan 365 bintara. Ditetapkan pula bahwa korps ini di samping untuk dinas kepolisian, juga diberi tugas peperangan. Letnan Kolonel J.B. Van Heutz dengan aktifnya menyerang pihak Aceh di mana-mana sehingga Teku Umar pun terpaksa mengundurkan diri ke Dayahulu. Kelihatannya serangan-serangan pasukan Aceh semakin berkurang, tetapi di daerah pegunungan Polem merupakan lawan Belanda yang cukup tangguh.
Dalam pertempuran pada tanggal 16 Mei 1897 di Gleiuweng, Belanda dengan 4 kompi infanterinya dapat menguasai 3 buah benteng yang didirikan oleh Panglima Polem dengan korban 19 tewas, 55 luka-luka, 8 orang kemudian tewas. Pada bulan Juni 1897 rakyat mulai kembali ke Mukim 4 dan 6, dan oleh Belanda dimulailah pendaftaran penduduk. Pada bulan Oktober 1897 Seulimeum diduduki tanpa banyak perlawanan. Pidi diserang oleh Letnan Kolonel J.B. Van Heutz pada bulan Agustus 1897 dengan tujuan membersihkan Peukan Baro dan Peukan Sot sebab kedua tempat itu merupakan pusat gangguan keamanan bagi Belanda. Dalam pertempuran ini pada pihak Aceh gugur 110 orang. Bagaimanakah keadaan di luar Aceh Besar? Dengan mengundurkan diri Teku Umar ke hulu Lamba Usoe, Belanda menutup wilayah pantai sekitar Krueng Raba, dan penangkapan ikan juga dilarang. Pada bulan November 1897 Sultan menerima pemimpin-pemimpin Aceh seperti Teku Panglima Polem, Teku Ali Baet dan Teku Geudong dari Mukim 9 Garot. Di tempat ini telah berada Teku Bentara Cumbo, Teku Ben Sama Indra, Teku Lampoh U, Habib Hussein, Teungku Cot Plieng, dengan tujuan mengadakan musyawarah untuk menyusun perlawanan apabila Belanda sampai ke Pidi. Diputuskan untuk mengundang Teku Umar ke Pidi dan bergabung dengan mereka. Pihak pemimpin adat di Pidi yang memihak kepada Belanda merasa takut dan meminta bantuan kepada Belanda. Pada awal Januari 1898 Teku Umar berangkat memenuhi panggilan Sultan dengan hampir seluruh kekuatannya dari Dayak ke Pidi untuk menggabungkan diri dengan Sultan dan Panglima Polem. Pada bulan Februari ia tiba di Mukim 7 Pidi dan bersama Panglima Polem ia memperkuat pertahanannya dan menyusun perlawanan. Pada tanggal 1 April 1898, Teku Umar, Teku Johan Lampase, Teku Kat Tungkop, dan Ule Ebalang terkemuka dari Mukim 6 dan 12 mengangkat sumpah setia kepada Sultan Muhammad Daud Shah untuk bersama-sama meneruskan perang. Van Heutz, yang pada bulan Maret 1898 menggantikan Mayor Jenderal Van Vliet sebagai gubernur sipil dan militer, berpendapat bahwa untuk mengakhiri perlawanan musuh di Aceh Besar, Pidi harus diserang dengan kekuatan senjata. Daerah ini sejak awal peperangan merupakan pusat kegiatan pihak pejuang dan tempat pengunduran diri pemimpin-pemimpin Aceh dari Aceh Besar. Dari tanggal 1 Juni 1898 sampai pertengahan September 1898 dilakukanlah serangan besar-besaran ke Pidi oleh pasukan Belanda, yang terbagi atas 2 kolone, Pidi dan Seulimeum, di bawah komando Van Heutz, yang dibantu oleh penasihat Belanda urusan Bumi Putra, Dr. C. Snoek Hurgronje. Kolone Pidi kurang lebih 6.000 orang. Terdiri dari 125 perwira, 2.100 orang Eropah dan yang dipersamakan dengan Eropah, 1.200 Bumi Putra, 200 orang pembantu, dan 2.400 narapidana kerja paksa, sedangkan kolone Seulimeum sebesar lebih kurang 1.950 orang. Terdiri dari 35 perwira, 450 orang Eropah dan yang dipersamakan dengan Eropah, 500 orang bawahan Bumi Putra, 50 orang pembantu, 400 orang narapidana kerja paksa, serta 500 orang Cina sebagai tukang angkat. Pada waktu ini pemimpin pasukan pejuang Aceh adalah sebagai berikut, di Mukim 7 Panglima Polem bersama Tuanku Muhammad dari Kuala Bate, sedangkan di daerah Pidi adalah Sultan bersama pengikut-pengikutnya, Ule Ebalang Sama Indra, Cumbo, Keumala dan Are, Tungkop dan Garot, Teku Bentara Peukan Meredu dan ulama-ulama Teungku di Gayo, Teungku di Cot Plieng, Habib Hussein, dan lain-lain. Juga di dalam kelompok ini termasuk kepala-kepala adat yang telah mengundurkan diri dari Aceh Besar, dan terdiri dari Teku Ibrahim Montasie, Teku Johan Lampase, Teku Ali Baet, dan Teku Kat Tungkop. Pada masa ini juga Teku Umar bersama kepala-kepala adat yang lain turut serta memperkuat diri di Garot dan Are, Sultan di Langga, dan Panglima Polem dengan pengikut-pengikutnya bertahan di Padang Tiji. Salah satu dari rangkaian pertempuran yang dahsyat ini ialah pertempuran di Pulau Cicem dan Kuta Putoi yang dipertahankan oleh antara lain Teungku di Gayo dan Teungku Cot Plieng. Di sini pada pihak Belanda tewas 5 orang dan 10 orang luka-luka, sedangkan pada pihak Aceh gugur 78 orang. Pada tanggal 22 Agustus 1898 Keumala dalam dapat diduduki Belanda. Pada pertengahan tahun 1898 Teungku Tapa di Idi, Aceh Timur, mengadakan perlawanan yang memaksa Van Heutz mengirimkan pasukannya yang langsung dipimpinnya sendiri. Teungku Tapa terpaksa mengundurkan diri ke Aceh Barat dengan kerugian 80 orang gugur, sedangkan pada pihak Belanda 3 orang tewas dan 20 orang luka-luka. Keadaan di Idi dapat dipulihkan kembali oleh Belanda,
Tetapi tidak lupa Van Heutz mengenakan denda sebanyak Rp150.000 kepada daerah-daerah di pantai timur ini. Setahun kemudian, pada bulan Mei 1899, Teungku Tapa muncul kembali dalam arena peperangan, kali ini di Pase, Aceh Utara, dengan beratus-ratus pengikutnya yang berasal dari Gayo. Van Heutz, yang pada waktu itu sudah naik pangkat menjadi mayor jenderal, terpaksa memimpin pertempuran melawan gerakan Teungku Tapa dan akhirnya dapat mendesak Teungku Tapa dari Pase. Dalam musyawarah besar yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 1898 di Keude Meulu, yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin adat dan agama, diputuskan untuk mengangkat Teku Umar sebagai pemimpin peperangan, dan mereka yang tidak turut serta dalam pertempuran diwajibkan menyumbangkan biaya untuk peperangan. Sementara itu, pasukan Belanda terus saja melakukan pengejaran di seluruh penjuru. Teku Umar bertahan di lembah Beuniat, dekat Tangse, dan pada tanggal 24 Agustus ia mengundurkan diri ke Aceh Barat dengan mengambil tempat di sekitar Wola dan Teunom. Teku Umar akhirnya gugur pada tanggal 10 Februari 1899 di Ujung Kala, dekat Meulaboh, dalam perjalanannya untuk menyerang Meulaboh. Belanda merasa lega dengan berhasilnya pasukan Marsose mengepung pemimpin-pemimpin Aceh di Beureunun pada awal September 1898, yang antara lain terdiri dari Teku Bentara Gelumpang Payong, Teku Bentara Keumangan, dan seorang pemimpin wanita yang sangat berpengaruh Pocut di Rambong, Janda Ule Balang Keumangan yang terdahulu.